Gairah tanpa strategi cuma hobi mahal. Ini cara ubah jadi laba, jangan skip. Pernah nggak sih Anda punya hobi atau sesuatu yang Anda suka banget terus kepikiran, bisa nggak ya ini jadi bisnis? Nah, hari ini kita akan bedah gimana caranya mengubah impian itu jadi kenyataan lewat ide-ide keren dari sebuah sumber yang sangat inspiratif. Kebanyakan dari kita mungkin mikir kalau mau bikin bisnis itu harus punya modal gede, ide yang super canggih yang bisa mengubah dunia. Tapi gimana kalau ternyata sebaliknya? Gimana kalau justru keuntungan terbesar kita itu ada di langkah pertama yang kecil? Nah, kita akan ngulik buku Wirausaha Muda Mandiri 2 dari Renald Kasali. Dan ini bukan cuma buku teori loh, isinya itu kumpulan kisah nyata anak-anak muda yang super inspiratif, yang bisa melihat peluang di tempat yang mungkin orang lain sama sekali nggak lirik. Oke, sekarang kita masuk ke ide utamanya ya. Ini konsep yang keren banget dari bukunya soal pangeran dan raja. Jadi, argumennya simple. Kita tuh nggak mulai sebagai raja yang udah punya segalanya, yang udah menguasai pasar. Justru sebaliknya, kita mulai sebagai pangeran. Artinya, kita lincah, fokus di satu pasar kecil atau niche, risikonya rendah, dan yang paling penting, kita bisa belajar dan beradaptasi dengan super cepat. Intinya, tujuannya itu bukan terlahir jadi raja, tapi menjadi raja. Dan perjalanannya itu ya soal mengubah gairah yang kelihatannya sepele jadi sebuah kerajaan bisnis. Dan ada satu cerita yang luar biasa banget buat jadi contohnya. Yuk kita kenalan sama pangeran kita ini. Namanya Muhammad Satria Nugraha. Seorang anak muda yang cintanya sama gitar, malah jadi pemicu lahirnya bisnis kelas internasional. Ceritanya dimulai dari sini. Dia naksir banget sama satu gitar. Harganya 19 juta rupiah. Waktu itu, ya jelas uang segitu gede banget, dia nggak sanggup beli. Terus gimana? Dia nggak nyerah, dia mutusin buat bikin sendiri. Nah, disinilah pinternya dia. Dia lihat ada celah di pasar. Para pengrajin gitar lokal itu jago-jago banget bikinnya. Tapi mereka nggak ngerti cara jualan online. Nah, Satria Nugraha, dia bisa dua-duanya. Poin ini penting banget buat dicatat. Modal pertamanya itu bukan dari investor kakap atau dana ventura. Cuma pinjaman 7 juta rupiah dari keluarganya yang dia dapetin setelah presentasiin rencana bisnisnya yang solid. Ini bukti kalau langkah pertama itu nggak harus selalu wah dan mahal. Oke, bisnisnya udah jalan nih. Namanya Stranov International. Kantornya cuma rumah kontrakan biasa aja. Tapi dari sinilah tantangan super besar pertama datang. Bukan dari pasar lokal, tapi dari sebuah email. Bayangin deh, tiba-tiba dapat pesanan 250 gitar custom dari Belanda. Ini benar-benar kesempatan emas yang bisa bikin bisnisnya terbang tinggi. Atau malah jatuh sekalian kalau gagal. Ujian yang sesungguhnya nih. Nah, ini bagian yang saya suka banget dari ceritanya. Prinsip Satria Nugraha soal kualitas itu nggak bisa ditawar. Dia pede banget sama gitarnya, sampai-sampai dia bilang ke klien, saya nggak mau kirim gitarnya sebelum tim quality control dari kalian datang dan cek sendiri. Gila, berani banget kan? Dan tebak siapa yang datang? Bukan orang sembarangan ternyata. Dia itu teknisi gitarnya musisi legendaris dunia sekelas Jeff Beck dan Jimmy Page. Momen ini jadi bukti kalau fokus ke kualitas kelas dunia, meskipun dari bengkel kecil di Bandung, itu adalah strategi yang paling benar. Lolos dari ujian ini tuh bukan cuma soal dapat duit dari satu pesanan besar. Bukan, ini tuh semacam validasi, pengakuan kalau kualitas dia emang layak buat pasar dunia. Dan inilah yang jadi fondasi kokoh buat bangun brandnya secara global. Dia ngerti banget, gitar buatannya itu bukan cuma kayu dan senar, itu adalah karya seni. Sebuah pernyataan gaya, bagian dari citra si artis yang mainin. Makanya, setiap detailnya itu dipikirin matang-matang. Dia nggak cuma jago bikin gitar, tapi juga jago bangun sistem bisnisnya. Dia bikin website profesional, buka konsultasi online, siapin sistem pembayaran internasional. Pokoknya, dia bikin gampang buat siapapun di belahan dunia manapun yang mau pesan gitarnya. Oke, jadi dari cerita Satria Nugraha yang keren banget ini, dari bengkel kecil sampai bisa tembus panggung dunia, apa sih pelajaran yang bisa kita bawa pulang? Resepnya apa? Kisah ini ngasih kita resep yang jelas banget. Pertama, mulailah dari apa yang benar-benar kita suka, gairah kita. Kedua, cari masalah yang orang lain gak lihat. Gabungin gairah kita sama kebutuhan pasar. Ketiga, dan ini kuncinya, kualitas itu harga mati, nggak bisa kompromi. Reputasi itu aset paling penting. Dan terakhir, yaitu tadi, mulailah sebagai pangeran yang lincah, tapi dengan mimpi sebesar raja.
Seringkali, ide bisnis terbaik itu bukan datang dari langit atau dari usaha nyari the next big thing. Justru, ide itu muncul dari hal-hal kecil di sekitar kita, yang mungkin selama ini kita atau orang lain anggap sepele. Jadi, coba deh lihat lagi peluang apa yang sebenarnya ada persis di depan mata Anda. Gimana penjelasannya? Jika info ini bermanfaat, jangan lupa share dan follow channel ini ya.